Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhat tullab, barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman nafi'an. Para penuntut ilmu, siswa dan siswi, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita keberkahan dan menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Perhatikan anak-anakku sekalian, hari ini adalah pertama kali kita di tempat yang baru ya. Kalau yang pekan-pekan yang lalu ketika kita KBM, kita mengadakan acara tausiah di mana? Di masjid. Ya, alhamdulillah kita sudah punya lapangan dan kita laksanakan kegiatan seperti biasa di hari Jumat, di hari Kamis, ya, yaitu tausiah. Ya, di mana tausiah ini, ya, banyak manfaatnya. Ya, kita akan mendapatkan ilmu yang insya Allah Ta'ala berkah dunia terlebih kelak di yaumil qiyamah. Pada kesempatan kali ini, perhatikan, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwa al-imanu nisfani. Iman itu ya terbagi menjadi dua. Ya, kalau kita ibaratkan seperti mata uang, dia dua, di sebelah depan, sebelah belakang. Ya, jadi iman itu cuma ada dua, ya. Intinya cuma ada dua. Ya, jika dia ada maka insya Allah dia beriman. Ya, al-imanu nisfani. Iman terbagi hanya menjadi dua perkara. Nisfun fi syukri. Sebagian yang sebelah sini ada dalam perkara bersyukur. Ya. Yang kedua, wa nisfun fi sabri. Dan yang sebagian lagi ada dalam perkara kesabaran. Silakan boleh ditulis. Iman terbagi dua. Satu, bersyukur. Dua, bersabar. Tadi iman terbagi berapa? Pertama apa? Yang kedua? Iya. Masalah sabar. Ada sabar dalam beribadah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima takdir dan ketetapan Allah yang Allah tetapkan kepada kita dalam perkara keburukan. Ya, nah ini sudah dibahas. Sekarang pembahasan kita adalah tentang bersyukur. Ya, bersyukur dahulu. Kita akan bahagia. Jangan bahagia dulu, baru kita bersyukur. Ya, silakan ditulis. Ya, bersyukur dahulu, kita akan bahagia. Jangan bahagia dulu, baru kita bersyukur. Ketika Allah Ta'ala menciptakan kita, maka begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Ya, bahkan Allah perintahkan kita mengamatinya. Wa fi anfusikum apala tubsirun. Coba kalian perhatikan dalam diri kalian. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, ya. Mulai dari ujung rambut, kepala kita, ya. Kemudian Allah berikan apa? Kelopak kepala kita ini hitam. Coba kalau dia warnanya apa seperti akuarium, waduh, malu sekali kita. Kelihatan otak kita di sini. Iya. Tapi Allah tutupi rambut kita dengan hitam sehingga tidak kelihatan otak kita,
ya. Di sini apa kita, ya urat kita, darah yang mengalir di sini, ya. Coba kalau seandainya kepala kita, ya, berwarna seperti akuarium, ya, ya, seperti kaca, maka kita malu. Jalan kelihatan otak kita, darahnya kelihatan mengalir, ya. Nah, wafi angpusikum apala tubsirun, dalam diri kita begitu banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita bisa melihat, kita bisa mencium, kita bisa menghirup udara, kita bisa makan, ya, kita bisa minum, kita bisa berjalan, ya. Maka ya, semua ini wajib kita syukuri, ya. Bahkan Allah jelaskan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, ya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala menetapkan hukum untuk kalian, ya, siapa saja yang bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum, Allah akan tambahkan nikmat yang lainnya, ya. Kalau kita bersyukur dulu, kita akan bahagia karena Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi kalau kebalikannya, wah saya belum bahagia, maka saya belum bersyukur kepada Allah, maka yang terjadi wala in kafartum, kita berarti kufur terhadap nikmat Allah yang begitu banyak, maka azab Allah begitu pedih, ya. Azab Allah begitu pedih, ya. Nah, oleh sebab itu perhatikan, jangan bercanda, itu yang di belakang. Pandangannya ke depan, ya. Kita harus paham dulu apa itu bersyukur, ya. Dan apa saja yang harus kita lakukan untuk bersyukur, ya. Kalau cuma mengatakan bersyukur gampang, ya. Cuma mengucapkan saja bersyukur gampang. Tapi kalau ditanya apa itu syukur? Wah, syukur apa ya? Yang saya kenal ada Pak Syukur. Katanya bukan, ya. Syukur itu adalah, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan. Coba kita baca bareng-bareng, ya. As-sana'u. As-sana'u. Alan ni'ami. As-sana'u alan ni'ami. Pujian terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tuh, ya. Nikmat-nikmat yang Allah berikan. Boleh ditulis. Syukur adalah pujian atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ya. Syukur adalah pujian atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sudah? Belum? Sudah? Iya, pintar. Coba Ustaz ulangin. Syukur adalah apa? Atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa mahabbatuhu. Ayo. Coba ikutin. Wa mahabbatuhu. Wa mahabbatuhu. Wa mahabbatuhu. Dan mencintai nikmat tersebut. Ya, silakan ditulis. Dan mencintai nikmat tersebut. Ya. Dan mencintai nikmat tersebut. Sudah? Ya, sudah. Alhamdulillah. Masih lanjutin lagi, ya.
wal amalu wal amalu bitaatihi wal amalu bitaatihi, dan menjadikan nikmat tersebut sebagai ketaatan kepada Allah. Ya, silakan ditulis, dan menjadikan nikmat tersebut sebagai ketaatan kepada Allah. Ya. Jadikan nikmat ini sebagai beribadah kepada Allah. Kemudian itu definisi daripada syukur, ya. Kemudian syukur ini tidak akan tercapai kecuali dengan 3 hal, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, asyukru yakunu bil qalbi wal lisan wal jawari. Syukur, ya, dilakukan dengan hati, dengan lisan, dan dengan seluruh anggota tubuh. Silakan tulis. Syukur dilakukan dengan 1, hati, 2, lisan. Jadi seseorang ngasih makanan kepada kita, seseorang ngasih minuman, ngasih uang, ya, ngasih jabatan, ngasih kedudukan, itu semuanya sudah tercatat 50 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Cuma kita tidak tahu, ya, melalui seseorang lah akhirnya kita dikasih makanan, dikasih uang. Itu cuma proses saja. Kita harus yakini bahwa itu sumbernya dari Allah. Ya, kita pakai baju, pakai celana, pakai peci, ya, semuanya nikmat dari Allah. Cuma prosesnya bajunya dibeliin nama wali murid misalkan, ya. Celananya dikasih tetangga, ya. Iya, kaos kakinya dikasih siapa gitu, ya. Sehingga itu cuma proses. Kita yakini semua bahwa nikmat yang kita rasakan sumbernya dari Allah. Nah, ini yang pertama. Jadi kita bersyukur dalam hati bahwa semua nikmat yang kita rasakan adalah dari Allah. Yakini itu, ya. Jangan kita sampai terlepas ucapan, ya, yang batil, ya. Sampai kita, wah, kalau kagak ada dia, saya tidak bisa pakai baju misalkan. Oh, kalau tidak ada dia, saya tidak makan hari ini. Jangan, ya. Karena semua sumber kenikmatan datangnya dari Allah. Yang kedua, dengan ucapan, ya, dengan lisan. Begitu kita mendapatkan nikmat, maka kita ucapkan alhamdulillah. Sama seperti misalkan Ustaz tanya, kaifa halukum jami'an? Ya, bagaimana kabar kalian semua? Kalian menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, innana bi khair. Kami semua dalam keadaan baik. Nah, ini bagian daripada bersyukur dengan ucap. Iya. Kalau ketemu teman, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah, ya, saya baik-baik aja. Padahal habis bertengkar sama istrinya. Iya, tapi ngomongnya baik-baik aja. Iya, begitu gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik aja. Ya, padahal tadi habis bertengkar, tapi dia mensyukuri memang dalam dirinya terdapat kebaikan. Ya. Iya, jangan malah begitu ditanya, bagaimana kabarnya? Aduh, pusing kepala. Iya, kenapa? Mau sholat ditutup masjidnya? Ya jangan. Iya, mau ada tuh orang katanya datang mau sholat duha, aduh pusing. Kenapa? Mau sholat duha ditutup masjidnya, nggak boleh. Jangan. Ya, tetapi ucapkan alhamdulillah. Ya, kita mensyukuri nikmat Allah dengan ucapan, ya, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya. Jadi setiap kita bertemu lalu kita ditanya keadaan kita seperti apa, ya, kita tidak perlu mengeluh, ya, tidak perlu kita mengeluh, tapi kita memuji Allah, ya. Karena kalau kita mengeluh, mungkin ada penderitaan pada diri kita, itu cuma sekecil. Tapi nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Nikmat Allah nggak bakal bisa dihitung, begitu banyak. Maka kita wajib mengucapkan bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Bisa jadi, ya, kalau kita mengeluh, sebenarnya eluhan yang kita eluh itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Cuma karena kedangkalan pemikiran kita terhadap itu, kita mengeluh. Ini yang kedua. Yang ketiga, perhatikan, dengan semua anggota ya, kita bersyukur di sini adalah dengan melakukan ibadah. Ya, ketika Allah perintahkan kita wa aqimus shalah, ya, dirikan salat, maka semua anggota badan kita lakukan salat, ya, untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau salat semua anggota tubuh kita atau sebagian? Semua, ya. Orang yang sering sholat insya Allah sehat badannya, ya, karena dia berolahraga, ya, Allahu Akbar. Ya, gerakan itu enggak sembarangan. Gerakan itu yang mengajarkan, yang menciptakan alam semesta. Ya, kalau kita lihat ibu-ibu tuh di hutan kota lagi pada senam, itu gerakannya dia yang buat, ya, sehingga sungguh memalukan, ya. Ya, pakaiannya ketat, ya, ya, auratnya kelihatan, ya, ya, belum tentu sehat. Tetapi kalau yang rajin sholat, ya, sholat wajib dan sholat sunnah, insya Allah sehat. Iya, insya Allah sehat. Kita baca Al-Quran, insya Allah wajah kita akan cemerlang, karena ketika kita baca semua bergerak. Iya, ketika kita baca Al-Quran, semua anggota mimik wajah kita bergerak sehingga kita sehat, ya. Ini juga ketika kita membaca Al-Quran bagian daripada bersyukur kepada Allah, ya. Nah, jadi bersyukur adalah dengan apa tadi? Dengan hati, dengan lisan atau ucapan, dan yang ketiga dengan semua anggota tuh, ya. Kemudian poin yang terakhir, perhatikan, kita bersyukur bukan untuk Allah, ya, bukan untuk Allah, ya, tetapi untuk diri kita sendiri. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Luqman ayat yang ke-12, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, sungguh Allah telah memberikan hikmah kepada seseorang yang bernama Luqman, seorang yang saleh, yang rajin beribadah kepada Allah. Allah berikan dia hikmah, ilmu. Apa ilmunya? Ya, Allah perintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Anishkur lillah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Lalu Allah jelaskan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, ya, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, ucapan, bersyukur dengan semua anggota tubuh, maka itu untuk dirinya sendiri. Tetapi kalau dia kufur, wa man kafara, barang siapa enggak mau bersyukur, enggak mau mengakui nikmat itu datangnya dari Allah, tidak mau mempercayai bahwa nikmat yang diberikan kepada dirinya sumbernya dari Allah, tidak mau mengucapkan pujian-pujian kepada Allah, tidak mau menjalani perintah Allah, maka, ya, fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Allah tidak butuh, ya, syukur kita kepada Allah, ya. Allah tidak butuh. Ya, bahkan seandainya semua, ya, manusia dan jin, dalam hadis qudsi dijelaskan, ya, jika semua jin dan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir berkumpul, semuanya adalah melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah tidak akan berkurang sedikit pun dari kerajaannya, ya. Jadi kitalah yang butuh kepada Allah, bukan Allah butuh kepada kita. Ya, jadi kalau kita bersyukur, maka manfaatnya untuk siapa?
untuk kita sendiri, ya. Maka rajin-rajinlah kita bersyukur, ya. Mulai hari ini kita bersyukur, ya, melalui hati kita, lisan kita, dan semua anggota tubuh kita. Dan apalagi kurang lebih ya 1 bulan lagi, 41 atau 42 hari lagi, kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ya, nah, maka kalau kita mau tanding bola, kita latihan jauh-jauh hari. Kalau kita mau tanding tinju, kita latihan jauh-jauh hari, ya, supaya kita nanti begitu pentas di ring atau di lapangan, kita menjadi juara yang menang. Ya, ketika kita main tinju atau ketika kita mau main mau berolahraga, mau berlomba, kita latihan dari jauh-jauh hari agar kita menjadi yang terdepan. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu juga dari sekarang 42 atau 41 hari lagi menuju bulan yang mulia, maka kita latih diri kita. Latih untuk bersabar, latih untuk banyak membaca Al-Quran, ya, latih untuk banyak bersedekah, latih untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik dan selainnya, ya. Mungkin ini saja dari Ustadz, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.